Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar perekonomian Indonesia, pertemuan ke-6 terkait dengan transformasi perekonomian Indonesia dari perspektif regional. Apa yang membedakan transformasi perekonomian antar pulau ataupun antar provinsi di Indonesia? Ada beberapa faktor yang bisa kita lihat penyebab perbedaan perekonomian antar daerah. Yang pertama adalah sumber daya. Dari sisi sumber daya dapat kita lihat bahwa ada daerah yang memiliki sumber daya pertanian, kemudian pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Nah, dari sisi sumber daya ini tentu dapat kita lihat bahwa penggerak ekonomi dari masing-masing daerah itu berbeda. Bagaimana perkembangan perekonomian daerah yang memiliki sumber daya pertanian, kemudian bagaimana perkembangan perekonomian daerah yang memiliki sumber daya pertambangan, dan seterusnya itu bisa kita bandingkan seberapa besarkah pengaruh dari sumber daya tersebut. Kemudian dari sisi demografi, kita bisa melihat penyebab-penyebab perbedaannya. Kita lihat dari tingkat pendidikan, nanti ada tingkat pendidikan antar daerah, bagaimana kita bisa lihat berapa banyak di daerah tersebut dengan lulusan di level-level pendidikan tertentu, SD sampai dengan perguruan tinggi, dan bagaimana dari sisi tingkat pendidikan itu dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian. Kemudian juga bisa dilihat dari misalnya migrasi. Dari migrasi kita lihat ada perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan misalnya. Nah, itu akan berpengaruh pada pendapatan per kapita penduduk tersebut. Kemudian dari aging society atau penduduk yang mengalami penuaan, apakah di daerah tersebut aging society-nya sangat banyak sehingga dapat menurunkan perkembangan perekonomian. Kemudian dari jenis pekerjaan seperti itu bisa kita lihat dari jenis pekerjaan manakah yang kontribusinya besar terhadap perekonomian di suatu daerah. Tentunya di daerah yang berbeda jenis-jenis pekerjaannya berbeda sehingga nanti bisa diklasifikasikan pekerjaan mana yang kontribusinya besar terhadap perekonomian daerah tersebut. Nanti kita akan lihat bagaimana data-data yang mendukung terkait perkembangan perekonomian antar daerah ya. Perbedaannya kita akan lihat nanti di akhir, akan saya berikan data-datanya. Kemudian dilihat dari aksesibilitas. Daerah terpencil tentu perekonomiannya rendah dibandingkan daerah-daerah perkotaan, daerah industri. Kemudian bisa dilihat juga dari pulau terluar, kemudian akses kebutuhan dasar. Nah, tentunya di daerah perkotaan akses kebutuhan dasarnya lebih mudah dibandingkan daerah-daerah terpencil atau pulau-pulau terluar. Berikutnya kita lihat proses penyebab transformasi. Ada 4 proses di sini saya tampilkan. Pertama adalah proses industrialisasi, yaitu kita berubah dari memanfaatkan sumber daya menjadi fokus pada teknologi. Perekonomian kita difokuskan pada perkembangan teknologi, tidak lagi bertumpu pada sumber daya. Kemudian deindustrialisasi, bagaimana tadinya industri berkembang kemudian mengalami penurunan, kemudian ada perkembangan teknologi, dan penyebab transformasi yang terakhir adalah warga negara yang mengalami penuaan. Dalam penyebab-penyebab transformasi di antar regional atau antar pulau di Indonesia itu masih sama dengan penyebab transformasi, hampir sama dengan penyebab transformasi
perekonomian Indonesia. Nah, di sini ada proses akumulasi, proses alokasi, demografi, dan distribusi. Kemudian ada perbedaannya tentu yang kita lihat dari sisi GDP regional, tidak GDP nasional seperti itu. Nah, keempat ini masih sama dengan penyebab transformasi keseluruhan Indonesia. Dalam proses akumulasi kita lihat bahwa yang pertama adalah rasio investasi. Bagaimana ketika masyarakat menabung, kemudian tabungannya itu dimanfaatkan untuk investasi sehingga akumulasi terhadap modal, alat produksi, dan SDM semakin meningkat, otomatis dengan adanya akumulasi tersebut akan meningkatkan PDB dan akan meningkatkan kualitas produk seperti itu dan peningkatan jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian kualitas SDM, dilihat dari kualitas SDM kita lihat seberapa besar pengeluaran dana pendidikan yang dikeluarkan pemerintah untuk menghasilkan SDM yang memiliki kemampuan yang baik. Kemudian besarnya pendapatan daerah yang dilihat dari penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam proses alokasi ada 3 juga. Pertama adalah permintaan terhadap barang dan jasa di daerah tersebut, bagaimana besar kecilnya atau perkembangannya dari tahun ke tahun, kemudian pergeseran permintaan dari barang primer ke sekunder, kemudian tersier itu akan berpengaruh. Kemudian dilihat dari perdagangan luar negeri, ekspor atau impor dari daerah tersebut. Berikutnya adalah proses demografi. Sini ada migrasi, sudah saya jelaskan, aging society, tempat tinggal, kemudian ketenaga kerjaan. Berikutnya ada proses distribusi, dilihat dari ketimpangan antar kelompok. Kemudian dilihat dari juga kemiskinan. Nah, di sini dari sisi SDM bisa kita lihat indeks pembangunan manusia. Nah, DKI Jakarta indeks pembangunan manusianya paling tinggi, yang terendah adalah Papua. Berikutnya tingkat pengangguran terbuka, ini dari sisi demografi. Nah, rata-rata tingkat pengangguran terbuka Indonesia itu adalah 5,01%. Yang tertinggi tingkat pengangguran terbukanya ternyata di Jawa Barat. Dan terendah ternyata di Bali, 1,19%. Nah, berdasarkan tingkat pendidikan ternyata SMK lah yang paling tinggi tingkat pengangguran terbukanya dibandingkan pendidikan-pendidikan ini. Yang paling rendah adalah SD. Nah, dilihat karena kita mengalami industrialisasi, tenaga kerja di bidang pertanian relatif terus menurun dari tahun ke tahun. Nah, ini adalah gambaran industrialisasi di Indonesia. Nah, cukup sampai di sini perkuliahan kita. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.